Setelah Indonesia kalah dari Irak pada Minggu 12 Oktober tahun 2025, maka berakhirlah perjuangan timnas Indonesia untuk berlaga di panggung Piala Dunia 2026. Kekalahan dari Irak merupakan kekalahan kedua setelah sebelumnya Indonesia juga kalah dari Arab Saudi. Dengan hasil tersebut, Indonesia berada di urutan terakhir, serta dipastikan tidak akan bisa melaju ke fase berikutnya. Harapan besar, semangat Garuda yang membara, dan dukungan jutaan rakyat Indonesia. Namun, langkah timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 harus terhenti. Pertanyaan pun muncul, apa yang salah? Apakah karena taktik, pemain, atau hal lain di luar kendali? Dalam video ini, kita akan membedah 3 faktor utama yang menyebabkan timnas Indonesia gagal berlaga di Piala Dunia. Mari kita bahas satu persatu secara objektif dan mendalam. Faktor pertama adalah komposisi skuad yang selalu berubah. Dalam beberapa tahun terakhir, timnas Indonesia melakukan perubahan besar dalam melakukan naturalisasi pemain. Hampir di setiap jeda internasional, nama-nama baru muncul. Jika kita lihat kerangka tim yang kemarin berlaga untuk kualifikasi Piala Dunia, mulai dibentuk pada era kepelatihan Shin Tae-yong. Pada era tersebut, naturalisasi pertama adalah Jordi Amat, yang resmi menjadi warga negara Indonesia WNI pada November tahun 2022. Pemain keturunan Spanyol ini kemudian langsung memperkuat timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2022. Setelah Jordi Amat, ada beberapa pemain naturalisasi lainnya yang bergabung dengan timnas di era Coach Shin, seperti Sandy Walsh, Shane Patinama, dan lainnya. Hingga terakhir, pemain yang dinaturalisasi Indonesia adalah Mauro Zitostra dan Miliano Jonathans yang prosesnya diresmikan tahun 2025 untuk persiapan round keempat. Kedatangan pemain naturalisasi memang memberi warna baru dan memperkuat tim, tapi mereka memerlukan waktu untuk beradaptasi dan membangun chemistry antar pemain. Dengan proses naturalisasi yang satu persatu, tentunya membuat pembentukan chemistry tim membutuhkan waktu yang lama, dikarenakan hal itu juga kerangka tim terus berubah. Mungkin bisa kita katakan, kerangka tim yang lengkap secara komposisi pemain, yaitu setelah kedatangan Oli Romeni, bertepatan dengan terjadinya pergantian pelatih timnas, yang mana di saat kerangka tim sudah dikatakan lengkap, namun hanya menyisakan 3 pertandingan di round 3 dan 2 pertandingan di round 4, dan pertandingan-pertandingan tersebut merupakan pertandingan yang cukup krusial yang akan menentukan lolos tidaknya ke Piala Dunia. Maka, jika lihat starting line up timnas Indonesia dari mulai pertandingan pertama lawan Brunei di round 2 sampai ke pertandingan terakhir lawan Irak di round 4, banyak sekali perubahan. Sehingga dapat dikatakan chemistry pemain belum terjalin secara sempurna. Ingat, pemain naturalisasi kita bukan pemain yang top kelas, butuh waktu adaptasi yang cukup lama. Pemain yang bisa kita katakan levelnya mendekati level pemain sepak bola Eropa, hanya beberapa nama. Seperti nama-nama berikut ini. Selain itu, jika kita lihat, pemain yang lahir dari ekosistem sepak bola Indonesia levelnya belum cukup setara dengan pemain diaspora, sehingga di atas lapangan, terkadang yang membuat kesalahan fatal adalah pemain lokal kita. Dengan dinamika yang terjadi pada proses naturalisasi, kondisi pemain lokal dengan kualitas seadanya akhirnya membuat tim tidak punya identitas permainan yang kuat, gaya main terus berubah, formasi tak konsisten, dan pemain belum benar-benar memahami pemain lainnya. Perlu diingat, sepak bola adalah permainan yang membutuhkan kerjasama tim. Jadi, meskipun bisa dikatakan bahwa skuad Indonesia saat ini cukup mewah, tetapi kalau tidak ada kerjasama antar pemain, maka hasilnya bisa kita lihat sendiri saat ini. Padahal, dalam dunia sepak bola, konsistensi,
kerjasama tim adalah kunci. Tim-tim besar Asia seperti Jepang, Korea Selatan, bahkan Australia memiliki kerangka tim yang hampir sama selama bertahun-tahun. Indonesia bisa kita katakan baru membentuk kerangka tim. Pak Marji sudah ketemu Coach Sintayong tadi pagi dan Coach Sintayong sudah menerima ya. Faktor kedua, berdasarkan opini saya, ini merupakan poin yang sangat fatal yang menyebabkan Indonesia gagal melaju ke Piala Dunia 2026. Poin tersebut adalah pergantian staf kepelatihan di tengah berjalannya kompetisi, sebuah keputusan fatal yang diambil oleh federasi. Ketika menurut yang terhormat PSSI, pelatih sebelumnya tidak sesuai ekspektasi. Tapi, pergantian ini justru menjadi keputusan blunder saat ini. Seperti yang kita tahu, setelah resmi gagal melaju ke Piala Dunia, pelatih yang ditunjuk oleh PSSI yaitu Kluivert pada akhirnya mundur, sehingga PSSI harus mencari lagi pelatih baru. Tidak ada yang salah untuk mengganti pelatih di tengah jalannya kompetisi. Tapi yang salah adalah penunjukan siapa orangnya yang harus dipertanyakan. Kita semua tahu, memang Kluivert merupakan pemain yang hebat. Tapi jika kita lihat catatan dia sebagai pelatih, tentu kurang mengesankan. Memang, lawan-lawan kita di kualifikasi Piala Dunia kemarin, ada juga yang mengganti pelatihnya seperti Arab dari Mancini ke Hervé Renard, Australia dari Graham Arnold ke Tony Popovich, hingga lawan kita terkahir Irak dari Jesus Kosses ke Graham Arnold. Tapi kita lihat, pelatih yang menggantikannya sudah punya pengalaman yang cukup lama di sepak bola Asia. Setelah itu, ingat, Arab Saudi, Australia, serta Irak secara kerangka tim bisa kita katakan sudah terbentuk lama. Mungkin setelah pergantian pelatih, ada beberapa perubahan. Nah, sedangkan Indonesia, kita sudah tahu sendiri berapa banyak pemainnya saat ini yang sudah bermain cukup lama di tim nasional secara bersamaan. Jadi, ketika pergantian pelatih dilakukan di tengah kompetisi, bisa dikatakan Indonesia butuh waktu untuk adaptasi cukup lama. Alhasil, performa tim malah menurun karena sistem yang pasti berubah. Selain itu, pergantian pelatih dengan pelatih yang tidak jelas, track record-nya pasti punya resiko yang sangat tinggi. Ingat, tim nasional tidak seperti klub yang tiap hari pelatih, pemain, staf, dan lainnya bertemu setiap hari. Faktor terakhir, mungkin faktor yang bisa jadi pengaruhnya tidak bisa kita lihat secara jelas. Tapi, faktor ini juga berpengaruh terhadap performa tim. Kita katakan saja, faktor non-teknis. Pertama, penunjukan tuan rumah yang kurang menguntungkan bagi Indonesia. Kedua, jadwal pertandingan yang sangat merugikan Indonesia, di mana jeda pertandingan ke-1 ke pertandingan kedua hanya 3 hari, yang mana pasti akan menyebabkan kelelahan fisik. Ketiga, wasit. Memang wasit, pada pertandingan melawan Arab, kita katakan tidak ada keputusan yang janggal. Tetapi, pada pertandingan melawan Irak, banyak sekali keputusan wasit yang merugikan tim Indonesia. Kegagalan ini seharusnya tidak menjadi akhir, tapi awal dari pembenahan. Kegagalan timnas Indonesia berlaga di Piala Dunia 2026. Semoga menjadi pelajaran untuk masa depan sepak bola Indonesia. Indonesia punya potensi besar, dukungan supporter luar biasa. Yang dibutuhkan sekarang hanyalah satu hal, konsistensi dan komitmen jangka panjang serta PSSI wajib berbenah.